Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang tingkatan resistensi dalam pengembangan organisasi. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota saya. Yang pertama itu ada Jenny Hidayati, yaitu saya sendiri selaku moderator. Yang kedua ada Melisa Wandila. Yang ketiga ada Rahma Kairunisa. Dan yang keempat ada Windy Nopen, yang pada kesempatan kali ini berhalangan hadir dikarenakan terkendala jaringan. Nah, sebelum penyampaian materi, alangkah baiknya dulu kita membaca ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Rahma. Pada Rahma disilakan. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membacakan ayat suci Al-Quran pada surat An-Nahl ayat 85 dan 86. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza ra'al ladzina zalamul 'adzaba fala yunaffafu anhum wala hum yunzarun. Wa iza ra'al ladzina asyraku Suraka'ahum qalu rabbana haula'i suraka'una allazina kunna nad'u min dunika fa'alqau ilaihimul qawla innakum lakazibun. Sadaqallahul azim. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Rahma. Untuk selanjutnya yaitu pemaparan materi, yang mana materi pertama akan disampaikan oleh Melisa. Kepada Melisa dipersilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya Melisa Wandila dengan NIM 2002099. Saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian resistensi. Resistensi menurut bahasa Inggris yaitu resistance, berasal dari kata resist dan adalah menunjukkan pada posisi sebuah sikap untuk berperilaku bertahan, berusaha melawan, menantang, atau upaya oposisi pada umumnya. Sikap ini tidak berdasarkan atau merujuk pada paham yang jelas. Menurut Sein, pada tahun 1988 berpendapat, resistensi terhadap perubahan menjadi salah satu yang paling mendasar pada fenomena organisasi. Sejumlah penulis telah menentukan resistance. Misalnya, menurut Ansoff pada tahun 1988 mendefinisikan resistensi sebagai fenomena beragam yang memperkenalkan penundaan tak terduga, biaya, dan ketidakstabilan ke dalam proses perubahan strategis. Menurut Zatman dan Duncombe pada tahun 1977 mendefinisikan resistensi sebagai setiap perilaku yang berfungsi untuk mempertahankan status quo dalam menghadapi tekanan untuk mengubah status quo. Dengan demikian, resistensi dalam pengaturan organisasi adalah ekspresi dari pemesanan yang biasanya muncul sebagai respon atau reaksi untuk mengubah atau blok. Ungkapan ini biasanya disaksikan oleh manajemen sebagai tindakan karyawan yang dianggap mencoba untuk menghentikan, menunda, atau mengubah perubahan. Jadi resistensi paling sering dikaitkan dengan sikap karyawan negatif atau dengan perilaku kontra atau produktif. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Melisa. Untuk materi selanjutnya,
akan saya sampaikan sendiri, yaitu resistensi dalam perubahan organisasi. Nah, resistensi terhadap perubahan dapat diartikan sebagai keinginan untuk tidak melakukan perubahan. Resistensi dapat berakar dari banyak sumber, termasuk perbedaan informasi, persepsi, kebutuhan, dan kepercayaan. Juga sistem informasi dan juga sistem informal dan formal yang telah ada, serta proses yang potensial untuk bertindak sebagai masalah dalam perubahan. Sebagai pemimpin perubahan, seseorang biasanya melihat penentang perubahan sebagai orang yang berseberangan dengan mereka. Para pendukung perubahan merasa di pihak yang baik dan benar, sementara penentangnya adalah orang-orang yang berada pada posisi sebaliknya. Orang-orang yang dipandang sebagai pengganjal, biang kerok, penjaga tua, cepat puas, apatis, naif, dan lain-lain. Mereka diistilahkan negatif dan mengelompokkan itu tidak akan memperbaiki situasi. Sebaliknya, mereka yang dinamakan penolak biasanya menggunakan kata-kata yang sama. Agen perubahan yang tidak memahami bagaimana situasi bekerja. Inisiator perubahan yang semata-mata tertuju pada sebuah program yang tidak cocok dan yang mencoba pemaksaan opini mereka kepada orang lain. Kebanyakan apa yang dinamakan resistensi pada orang lain atas dasar perbedaan informasi, persepsi yang berbeda, perbedaan kebutuhan, perbedaan kepercayaan, dan impact sistem dan proses informal. Nah, mungkin itu penyampaian materi dari saya. Selanjutnya, pemateri berikutnya akan disampaikan oleh Rahma. Kepada Rahma dipersilakan. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rahma. Kepada Rahma dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan tingkatan resistensi dalam pengembangan organisasi. Menurut A.S. Judman dalam Wibowo pada tahun 2006, mengemukakan bahwasanya tingkatan resistensi dalam pengembangan organisasi yang pertama itu acceptance, yaitu kesediaan untuk menerima perubahan ditujukan oleh adanya sikap antarsana kesediaan bekerja sama. Kerjasama di bawah tekanan manajemen kesediaan melakukan perubahan, pengunduran diri secara pasif, dan sikap mengabaikan. Selanjutnya yaitu indifferent. Sikap tidak acuh ditujukan oleh sikap apatis, hilangnya minat terhadap pekerjaan, bekerja hanya jika diperintah, dan merosotnya perilaku. Yang ketiga yaitu passive resistance. Resisten secara pasif ditunjukkan oleh adanya sikap tidak mau belajar, melakukan proses, bekerja berdasarkan aturan, dan melakukan kegiatan sedikit mungkin. Dan yang terakhir yaitu active resistance. Resisten secara aktif dilakukan dengan cara melakukan pekerjaan dengan lebih lambat, memperpanjang waktu istirahat kerja, dan meningkatkan pekerjaan, melakukan kesalahan, mengganggu, dan sengaja melakukan karyawan melakukan tindakan aktif untuk menolak adanya perubahan. Baik, sekian penjelasan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Rahma. Untuk materi terakhir akan saya sampaikan kembali, yaitu alasan utama adanya resistensi. Nah, alasan yang pertama yaitu takut terhadap kemungkinan yang tidak diketahui. Perubahan berimplikasi pada ketidakpastian, dan ketidakpastian adalah suatu yang tidak memberikan kenyamanan. Yang kedua, takut akan kegagalan. Nah, perubahan mungkin menuntut keterampilan dan kemampuan di luar kapabilitasnya. Yang ketiga, tidak sepakat dengan kebutuhan akan perubahan. Nah, anggota organisasi merasa bahwa langkah yang baru adalah langkah yang salah dan tidak masuk akal. Alasan yang keempat, takut kehilangan suatu
yang bernilai baginya. Setiap anggota organisasi tentu ingin mengetahui bagaimana dampak perubahan pada mereka. Jika merasa yakin bahwa mereka akan kehilangan sesuatu sebagai hasil dari penerapan perubahan, maka mereka akan menolak. Nah, alasan yang kelima, enggan meninggalkan wilayah yang sudah nyaman. Seringkali orang merasa takut menuruti keinginan, melakukan hal baru karena akan memaksa mereka keluar dari wilayah yang selama ini sudah nyaman. Yang keenam, keyakinan yang salah. Tidak sedikit orang merasa yakin bahwa segala sesuatu akan selesai dengan sendirinya, suatu saat tanpa melakukan apapun. Yang ketujuh, ketidakpahaman dan ketidakkepercayaan. Anggota organisasi menolak perubahan ketika mereka tidak memahami implementasinya dan menganggap bahwa perubahan bisa jadi hanya akan lebih banyak membebani daripada apa yang diperoleh. Yang terakhir, ketidakpahaman dan ketidakadaan kepercayaan. Setiap organisasi bisa mengalami suatu kondisi ketidakberdayaan pada tingkatan tertentu dan karenanya mencoba mempertahankan status. Nah, mungkin itu penyampaian materi dari kelompok kami. Salah dan janggal kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.